Assalamualaikum. Nah, ini kita untuk buat toko di Tokopedia ya. Pertama kita download dulu aplikasi Tokopedianya. Setelah kita download, kita daftar akun. Kalau kita udah punya akun, itu kita bisa langsung daftar untuk buka toko. Jadi di aplikasi Tokopedia, terus kita pencet tombol 3 di sudut kanan atas itu. Nah, baru di sini nanti di ini tuh ada bacanya buka toko gratis. Dan ini kita klik. Nah, terus kita isi nama toko kita, itu nama yang namanya itu yang belum ada di Tokopedia ya. Jadi kita bebas milih nama toko asalkan dia belum ada namanya yang sama gitu. Nah, ini aku buat coba my collection itu udah ada yang punya ya, makanya tidak bisa dipakai. Jadinya ini kita cari terus, coba lagi namanya yang lain. Jadinya buat Kiara 1 aja sebagai contoh, nanti bisa kita ubah namanya gitu, kecuali kalau memang namanya itu tidak ada di Tokopedia, belum terdaftar atau belum digunakan orang lain gitu ya. Nah, sekarang jadi udah siap kita buat nama toko, udah fix, lalu kita lanjut. Nah, udah jadi toko kita. Baru kita tinggal ikutin aja instruksi yang ada di Tokopedia itu seperti apa gitu. Apakah kita pernah berjualan di e-commerce lain gitu kan, atau kita belum pernah jualan. Nah, kalau kita udah pernah jualan, kita checklist yang sudah pernah berjualan, misalnya di Shopee, di Tokopedia, atau di Lazada, ataupun di FB Marketplace. Atau kita udah pernah berjualan di Instagram kita checklist, atau kita punya toko offline kita checklist. Kalau enggak usah di checklist. Kalau kita belum pernah berjualan online kita checklist gitu. Nah, lalu setelah itu selesai baru kita masukkan lokasi kita. Jadi lokasi ini maksudnya itu alamat kita untuk kurir itu menjemput paket kita di mana gitu. Kalau misalnya kita di rumah, paketnya di rumah kita, ya udah kita buat alamatnya di rumah kita gitu. Jadi kurirnya pick up-nya ke alamat tersebut. Nah, jadi ini kita buat alamat di rumah, misalnya di jalan, kayak aku nih di Jalan Air Hakim, Gang Tengah gitu kan. Kita buat alamatnya sesuai dengan sedetailnya, jadi biar kurir itu nggak bingung ya jemput paketnya itu di mana gitu. Dan juga ini alamat untuk penentuan ongkirnya untuk customer gitu. Oke, setelah alamat kita masukkan, toko kita udah jadi nih. Nah, tinggal kita tambahkan produk. Kalau misalnya toko kita udah jadi, kita tambahkan produk, itu nggak bisa dari aplikasi Tokopedianya. Itu kita harus download lagi namanya di Play Store, itu Tokopedia Seller. Jadi kita ada dua. Yang pertama satu Tokopedia aplikasi yang biasa untuk memantau, yang kedua Tokopedia Seller. Nah, di sini itu tampilan Tokopedia Seller ya sebenarnya. Jadi kita bisa upload produk itu di aplikasi Tokopedia Sellernya, bukan di aplikasi Tokopedianya. Nah, ini kita keluarkan dulu dari aplikasi Tokopedia. Tokonya udah jadi. Nah, ini kita lanjut ke Tokopedia Seller. Udah kita download. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini Tokopedia Seller toko saya yang biasa. Jadi sebagai contoh aja sih. Cuma ngasih ya sebagai petunjuknya, dari sini bisa gitu. Nah, ini beranda home-nya, ini produknya. Disinilah kita untuk menambahkan produk kita, mulai dari produk pertama kita itu kita tambahkan di Tokopedia Seller ini di menu bagian produk. Baru kita klik tambah tadi, nah gitu kita klik mulai untuk menambahkan produknya gitu. Jadi ini langsung aja ya, misalnya nih saya kan jualan tas nih ya kan, pasti saya cuma punya gambar tas, ya udah saya masukkan aja deh foto tas ya.
Nah, ini contoh aja. Kalau misalnya kalian jual yang lain seperti jual skincare atau yang lain, bisa kalian upload foto skincare-nya. Kalau bisa sih backgroundnya putih ya, di Tokopedia Seller itu bisa ganti background. Jadi kalau kalau backgroundnya putih itu dia lebih direkomendasikan oleh Tokopedia gitu. Nah, ini detail-detail produknya, deskripsi produknya ada juga di foto. Di Tokopedia itu dia cuma maksimal 5 foto aja untuk kita upload produknya gitu. Nah, lanjut kita buat, setelah kita upload, kita isi nama produk kita isi nama produk sesuai dengan petunjuk Tokopedia ya. Kita semua itu harus ikuti aturan dari Tokopedia. Nah, di sini katanya itu yang pertama itu untuk penamaan produk itu tipsnya jenis produk. Kita harus masukkan dulu jenis produk kita itu apa, apakah dia tas atau sepatu atau baju gitu, atau skincare. Misalnya kayak gini kan, ini saya masukkan waist bag pria ya, jadi kita buat tas pria, waist bag pria, terus nama dari namanya, keterangannya gitu kan, jenisnya. Kalau misalnya kita jual produk skincare, kita buat misalnya jenisnya skincare, ataupun misalnya kayak yang udah ada gitu ya, MS Glow Skincare kita contohkan. Baru di dalam foto produk itu kita menjual apa nih, apakah satu paket ataukah baik satu misalnya bagian serumnya aja kah, atau misalnya cuci mukanya aja gitu. Jadi ini kita buat contohnya MS Glow Skincare yang berapa mili bisa di keterangannya sih, terserah ya. Yang jelas yang awalnya itu harus jenis produk, seperti ada skincare-nya atau nama produknya gitu, serum gitu kan. Baru kita pilih kategorinya itu apakah dia tuh untuk otomatis muncul. Nah, itu udah otomatis, kita tinggal lanjut serum wajah, kita pilih serum wajah. Kita lanjut spesifikasi, itu merek. Nah, untuk merek itu kalau dia ada mereknya di sini dan itu original, itu bisa kita masukkan. Tapi kalau misalnya tidak ada mereknya, itu nggak harus kita masukkan juga, nggak apa-apa. Misalnya ada Wardah gitu kan, kita masukkan Wardah. Tapi kalau nggak ada mereknya, ya udah kita kosongkan aja gitu. Terus untuk jenis kulit skincare ya apa gitu kan, penjualan skincare-nya untuk jenis kulit yang mana. Terus misalnya contohnya normal, terus kita buat untuk kulit, untuk misalnya contohnya, ini contoh aja sih ya, sesuai deskripsi skincare kalian gitu. Nah, ini untuk yang konsumsinya dalam berapa hari gitu. Nah, udah kita pilih ya kan, udah kita pilih misalnya dia dalam bentuk apa, apakah cair, gel, krim, atau bagian semprot, ya kita pilih aja gitu. Nah, habis itu kita simpan. Udah kita simpan, kita masukkan stoknya berapa itu. Kalau misalnya stoknya kita memang banyak, kita isi buat banyak. Tapi kalau memang stoknya hanya sedikit dan kita perlu PO atau gimana, itu kita masukkan aja stoknya 5. Jadi begitu terjual bisa kita update lagi stoknya gitu. Nah, untuk pre-order tuh bisa kita tinggal aktifkan aja. Yang aktifkan pre-order ini kita tinggal pindahkan aja tombol gulirnya itu. Kalau enggak ya nggak usah gitu kan. Baru kita buat barangnya baru tadi ya. Ini dia etalasenya itu etalase apa gitu, produk kecantikan kita tambah deh, skincare kita tambah. Ini kayak hashtag gitu kok etalasenya gitu. Terus kita tambah, semakin banyak etalase yang kita tambah itu sebenarnya semakin bagus gitu. Produk kecantikan. Kita tambah, kita terapkan. Nah, baru ini untuk harga. Oh ya, harganya belum kita masukkan. Ini harganya misalnya kita masukkan harga berapa. Nah, ini kita contohkan aja harganya misalnya 2,5.
contoh aja ya. Habis itu nah kita buat klik lanjut. Nah lalu kita isi deskripsi produknya itu sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya, supaya enggak terjadi yang namanya tidak real page atau tidak original, atau ya yang membuat konsumen itu kecewa lah gitu ya. Jadi ini kita buat, ini contohnya misalnya bahan alami, misalnya nih contoh aja sih, bagian dari produk kecantikan itu bahannya apa aja, kegunaannya, manfaatnya, kan gitu ya. Nah jadi kita isi di sini sedetail-detailnya. Terus terus apakah dia mendapatkan, atau kalau misalnya dia ada bonus, apakah bonusnya ada, atau beli berapa ya, begitulah gitu. Cuma ya lebih bagusnya sih ini deskripsi ya. Di deskripsi ini juga kita bisa menjelaskan tentang apa namanya, misalnya nih kita produk kita sedikit, kita buat di situ keterangannya atau notnya, mohon tanyakan stok melalui chat admin misalnya gitu. Ini di sini juga kita bisa kasih keterangan supaya konsumennya itu bisa tahu gitu ya, bisa baca di deskripsi ini apa aja yang harus yang peraturan dari toko kita itu gitu. Terus tokonya libur hari apa, ataukah setiap hari buka, ataukah ada liburnya ya. Sebenarnya udah ada di pengaturan jadwal operasional toko, tapi di sini lebih kita jelaskan sedikit sih, nggak apa-apa sebenarnya. Nah udah selesai kita buat deskripsi. Terus ini ada link video. Nah ini link video YouTube ya, jadi nggak bisa kita ambil video dari galeri. Karena nggak ada ya kita kosongkan aja. Lalu kita masuk ke varian. Itu kalau produk skincare itu variannya, atau misalnya ada aroma atau ada ukuran ya, aromanya apa, ini misalnya contohnya. Nah terus ukurannya ukuran berapa aja gitu kan, atau kalau satu ukuran ya satu aja gitu buatnya, aromanya satu aja gitu. Nah, nah contohnya nih misalnya 3 ukuran. Terus ini panduan ukurannya itu tuh foto ya, misalnya foto ukuran botolnya itu foto produknya gitu ya. Ini contohnya kita upload foto produknya sesuai ukurannya dan sesuai dengan deskripsinya. Oke kita lanjut, udah siap. Maka terus ini kita masukkan harganya per varian. Jadi kalau misalnya tiap varian itu sama harganya, itu bisa kita klik di atur sekaligus. Tapi kalau beda itu kita bisa update satu-satu gitu ya, atur satu-satu. Karena ini sama jadi kita atur sekaligus di semua varian. Itu misalnya harganya 250, terus masukkan stoknya misalnya 20, terus beratnya berapa gram atau contoh. Terus ini SKU produk itu kode ya, biasanya sih itu diisi dengan kode produk itu gitu. Nah udah selesai, terus kita simpan, baru kita lanjut. Ini udah selesai semua. Nah ini untuk asuransi pengiriman, apakah produk skincare itu wajib? Bisa kita pilih wajib, bisa kita pilih opsional gitu ya. Kalau kita mau produk kita itu diwajibkan untuk asuransi, kita klik pilih wajib. Kalau enggak, kita pilih opsional aja. Jadi konsumen itu bisa milih ya, apakah dia mau diasuransikan produk yang dia kirim atau enggak. Nah jadi ini dia nih, udah siap kita upload. Dia akan muncul di sini tuh. Ini produk pertama kita akan upload, itu udah akan muncul di sini. Nah itu ya, MS Glow Skincare. Nah, jadi karena saya contoh, jadi saya hapus dulu ya. Nah jadi seperti itulah contohnya jika kita mau memasukkan produk itu, fitur chat, dan ini fitur pesanan. Jadi kalau ada masuk ke pesanan itu dari situ. Nah ini untuk mengontrol performa toko. Jadi gitu aja. Kalau kita mau buka toko dari aplikasi Tokopedia, itu kita download juga Tokopedia sellernya gitu ya. Nah sekarang kita buka lagi Tokopedia seller kita coba buka lagi. Nah kita atur dulu toko kita ya, dan kita klik di tombol bagian menu lainnya ini, lalu kita pilih ke pengaturan. Nah ini kita atur toko kita, mulai dari edit informasi toko. Ini edit informasi toko ya, ini kita
masukkan ya apa sih deskripsi toko kita, slogannya apa gitu kan. Terus edit catatan toko itu yang kayak mana, misalnya ke hari apa dia libur, atau enggak deh, info pengirimannya hari apa aja misalnya gitu kayak saya nih kan. Nah baru kita atur jadwal operasional toko ini, kita jam kerjanya itu hari apa aja, apakah setiap hari, pengirimannya setiap hari ataukah hari Senin sampai Sabtu aja gitu. Nah baru kita atur ke pengiriman. Nah di pengiriman ini tuh alamat toko kita ya. Kalau misalnya toko kita di rumah itu alamatnya sesuai dengan toko kita yang di rumah. Kalau misalnya di rumah itu beda dengan alamat toko kita masukkan alamat toko kita ya. Itu seperti yang sudah saya sebutkan. Baru kita atur pengirimannya. Pengiriman apa yang kita pakai, apakah JNE reguler, Tiki. Nah, jadi kita checklist aja yang mana yang mau kita pakai. Nah, baru kita atur juga supaya produk kita itu bisa COD gitu. Kita aktifkan bayar di tempatnya, layanan bayar di tempat. Baru kita masukkan rekening bank kita. Nah, ini untuk menarikkan saldo Tokopedia atas penjualan produk yang udah kita jual di Tokopedia. Baru ini masukkan kata sandi. Cuma ini agak lama, jadi nanti kalian bisa sih kalau udah diatur ya kata sandinya. Nah jadi lanjut kita cek lagi di Tokopedia seller kita apa yang belum kita isi ya untuk toko kita. Kita klik menu bagian lainnya lagi, terus ke pengaturan. Nah di sini udah sampai atur jadwal operasional toko. Nah kita bisa atur toko kita hari apa aja liburnya, hari apa aja bukanya. Terus di sini enggak sih ya. Kayaknya itu aja sih yang kita atur untuk seller ini kita aktifkan semuanya ya. Jadi ini memang aktif sih dari Tokopedia, tapi ya udah ini aktif semua. Terus email juga, ini juga pemberitahuan atau notifikasi untuk ke email juga kita aktifkan. Nah itu aja sih kayaknya yang perlu kita isi di pengaturan Tokopedia seller untuk toko kita. Nanti kita belajar lagi bisa sih dari Tokopedia itu, kita baca-baca aja, kita ikutin apa pemberitahuan yang baru dikirim oleh Tokopedia ke Tokopedia seller, pemberitahuan notifikasinya di lonceng itu, di gambar lonceng. Nah di sini untuk memantau hasil penjualan kita, begitu ya. Kira-kira begitu ya, semoga mudah dipahami, semoga bisa lancar diikuti dan bermanfaat. Semoga sukses usahanya dan berkah ya. Semoga kita semua menjadi seller terbaik. Terima kasih.